Transilvania, tahun 1887. Kita diperkenalkan dengan seorang ilmuwan jenius bernama Victor Frankenstein. Di malam itu penelitian yang selama bertahun-tahun dia teliti membuahkan hasil. Dia berhasil menghidupkan kembali seseorang yang sudah meninggal dengan cara mengalirkan listrik dari petir yang langsung diarahkan ke otak pria itu. Namun situasi tidak seperti yang diharapkan. Di luar, para warga desa sudah bersiap untuk mengepung tempat penelitiannya. Mereka sudah membawa senjata tajam dan obor untuk segera menghakimi Victor. Karena pria yang menjadi objek penelitiannya itu dia curi dari tempat pemakaman umum di desa. Penelitian ini dibiayai oleh seorang count atau seorang bangsawan bernama Dracula. Dia sengaja memanfaatkan kepintaran Victor untuk sebuah tujuan yang sangat jahat. Dan makhluk yang baru saja dia bangkitkan itu menjadi alat untuk tujuan jahatnya. Mendengar rencana itu, Victor berniat kabur dengan membawa hasil penelitian bersamanya. Come for me to take command of him. I would kill myself before helping in such a task. Dikarenakan Victor tidak sepakat dengan rencana jahatnya, Count Dracula berniat untuk menghabisi nyawa dari Victor. Merasa kalau nyawanya terancam, Victor meminta bantuan dari asistennya Igor yang ternyata selama ini juga menjadi kaki tangan dan mata-mata dari Count Dracula. Di saat Victor mencoba untuk melindungi dirinya sendiri, yang tidak dia tahu adalah Count Dracula bukan sosok manusia seperti yang dia pikirkan. Dracula menghabisi nyawa Victor di depan makhluk ciptaannya sendiri, yang membuat makhluk itu marah kemudian menyerang Count Dracula. Setelah melemparkan Dracula ke perapian, dia membawa tubuh Victor menuju bangunan kincir angin. Igor memberitahukan hal itu ke seluruh penduduk desa yang langsung mengejar mereka dan membakar bangunan kincir itu. Mereka semua syok dan terkejut ketika melihat sosok asli dari makhluk ciptaan Victor. Ditambah lagi dari kejauhan, mereka melihat kalau Count sudah merubah sosoknya menjadi sosok vampire atau Dracula dengan para istrinya yang ikut terbang bersamanya. Kondisi rumah kincir sudah terbakar seluruhnya, yang menyebabkan Victor dan makhluk ciptaannya terbakar dalam kobaran api. Setahun setelah peristiwa itu, kita beranjak ke tengah kota Paris, Prancis. Di setiap tembok jalanan di kota Paris tertempel sebuah poster buronan seorang pria bernama Van Helsing. Di tengah gelapnya kota Paris malam itu terdengar suara teriakan dari seseorang wanita. Wanita itu sudah tidak bernyawa. Pria yang memeriksa kondisi wanita ini mirip dengan wajah yang ada di poster tadi. Artinya pria inilah yang dicari oleh seluruh orang di kota Paris. Dialah Van Helsing. Dari kejauhan dia melihat pelaku yang melakukan tindakan keji ini. Dia pun mengejar makhluk itu sampai ke sebuah bangunan kosong. Makhluk ini bernama Dr. Jekyll, seorang ilmuwan yang berhasil merubah tubuhnya menjadi sesosok monster. Sebelumnya Van Helsing pernah memburu dia di kota London, namun tembakannya meleset dan mengenai tangan makhluk itu. Van Helsing ditugaskan oleh kota Roma untuk menangkap makhluk ini dikarenakan kejahatan yang dia lakukan selama ini, di mana dia sudah menghilangkan 12 nyawa pria dan 6 wanita. Tentu saja makhluk ini tidak akan menyerahkan dirinya untuk ditangkap begitu saja. Sayangnya Van Helsing tidak bisa membawa Dr. Jekyll dalam keadaan hidup. Tubuh dari Dr. Jekyll mencapai batasnya dan kembali ke bentuk manusianya. Dr. Jekyll kehilangan nyawanya akibat ulahnya sendiri. Hal ini membuat penduduk Paris salah paham dan mengira kalau Van Helsing lah yang menghabisi nyawa seorang manusia. Keesokan harinya Van Helsing kembali ke Vatikan untuk bertemu dengan Kardinal Ginette yang memberikan dia misi untuk membawa Dr. Jekyll hidup-hidup. Namun kekacauan yang terjadi di kota Paris tadi malam membuat Kardinal Ginette marah. We are the last defense against evil. An evil that the rest of mankind has no idea even exists. Selama ini, mereka yang menjaga umat manusia dari kekuatan jahat. Contohnya makhluk yang tadi malam diburu oleh Van Helsing. Van Helsing kembali mendapatkan tugas. Sekarang dia ditugaskan untuk pergi ke timur, tepatnya ke Rumania, sebuah negeri terkutuk yang dipimpin oleh seorang count bernama Dracula. Sosok makhluk yang tidak pernah Van Helsing hadapi sebelumnya. Kardinal Ginette bercerita kalau dahulu kala,
Kesatria Transilvania bernama Valerius berjanji ke Tuhan kalau seluruh keluarganya tidak akan pernah masuk ke surga sampai mereka bisa menghabisi nyawa Count Dracula. Mereka gagal dan keturunan dari Valerius sudah hampir habis. Boris Valerius menghilang 12 bulan yang lalu meninggalkan putranya Pangeran Velkan dan putrinya satu-satunya Anna. Sekarang tugas Van Helsing adalah melindungi anak dari Raja Boris dan jangan sampai Dracula menghilangkan nyawa mereka berdua karena kalau sampai hal itu terjadi, 9 generasi tidak akan pernah masuk ke surga. Sebelum Valerius meninggal, dia sempat meninggalkan sebuah gulungan. Namun sampai sekarang, mereka tidak mengetahui isi dari surat itu dan maksud dari surat itu. Di dalam gulungan itu ada sebuah lambang yang sama dengan cincin yang dipakai Van Helsing. Di sanalah nantinya dia akan menemukan jawaban dari lambang tersebut dan siapa jati diri dia sebenarnya. Sebelum berangkat, Van Helsing diperlengkapi alat-alat yang sekiranya bisa melawan sosok Dracula. Alat-alat ini dibuat oleh Karl, seorang rahib yang nantinya akan ikut bersama Van Helsing ke Transilvania. The Cardinal has ordered you to keep me alive. Van Helsing? I don't want to go to Transylvania. Berangkatlah mereka menuju Transilvania, sebuah perjalanan yang sangat jauh melewati gunung dan juga lautan. Sementara itu di tempat lain, kedua kakak beradik Velkan dan Anna memburu sosok jelmaan manusia serigala yang merupakan kaki tangan dari Count Dracula. Namun sayangnya upaya mereka itu gagal, di mana kakaknya Velkan yang berusaha menyelamatkan adiknya dari kejaran werewolf juga ikut terjatuh ke sungai. Ketika sampai di Transilvania, Van Helsing dan Karl tidak mendapatkan sambutan yang ramah dari warga desa, terutama dari Anna yang berdiri di hadapannya. Seketika Van Helsing mengeluarkan senjatanya yang ternyata bidikannya mengarah ke para istri dari Dracula yang datang ke desa. Verona, istri tertua, berkata ke Mariska untuk segera menghabisi nyawa Van Helsing. Setiap tembakan dari Van Helsing tidak berpengaruh ke mereka. Van Helsing harus membidik tepat di jantung para vampir itu. Serangan para vampir sempat terhenti ketika cahaya matahari masuk menyinari desa. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Ketika cahaya matahari kembali tertutupi oleh awan, para makhluk itu semakin beringas menyerang Van Helsing dan penduduk desa. Sementara itu, Anna yang bersembunyi dari kejaran para Dracula, dihampiri oleh Alera dan Verona, mereka sangat menginginkan darah dari Anna untuk menghabisi rantai keturunan Valerius. Van Helsing berhadapan dengan Mariska. Dengan mudahnya, dia menghempaskan tubuh Van Helsing dengan wujud Draculanya. Hanya ada satu cara untuk segera melenyapkan si Dracula Mariska, yaitu menggunakan air suci dari gereja. Dia merendamkan senjatanya dengan air suci, kemudian melepaskan tembakannya ke tubuh Mariska. Kematian Mariska ini dirasakan oleh kedua Dracula lainnya, yang secara tidak langsung, Van Helsing menyelamatkan nyawa Anna daripada Dracula yang langsung pergi meninggalkan desa. Namun apa yang dilakukan oleh Van Helsing ini malah membuat para warga desa takut, karena tindakannya ini pasti akan membuat Count Dracula marah. Sehingga mereka takut kalau nantinya mereka inilah yang akan menjadi imbas kemarahan dari Count Dracula. Namun ketika Anna menyebutkan nama Van Helsing, mereka sedikit tenang. Karena nama Van Helsing sudah cukup terkenal dalam menghadapi para monster-monster seperti Dracula ini. Kematian dari Mariska membuat Count Dracula marah. Dia bersiap untuk berperang melawan para manusia di bumi. Namun untuk sekarang ini dia harus mempersiapkan rencana jahatnya. Ditambah sekarang dia punya mainan baru yang akan membantunya dalam mendukung rencananya. Rencana terakhirnya gagal akibat makhluk ciptaan dari Victor Frankenstein tewas di lahap kobaran api. Di malam harinya, Van Helsing dan Karl dibawa ke tempat kediaman keluarga Valerius. Anna berniat untuk ikut perburuan para Dracula ini, karena hanya dia yang tersisa di keluarga Valerius. Dia ingin Count Dracula mati di tangannya malam ini juga. Namun Van Helsing mengemban tugas untuk menjaga Anna tetap hidup sampai Count Dracula tewas. Sehingga Van Helsing membius Anna supaya tidak mengambil tindakan bodohnya itu. Van Helsing. Ketika tersadar, Anna mencari di mana keberadaan Van Helsing. Namun yang tidak dia tahu adalah di malam itu, dia tidak sendirian. Sesosok werewolf atau manusia setengah serigala masuk dan menyerang dia. Namun tiba-tiba saja, entah dari mana datangnya, dari balik kegelapan Velkan muncul. Ternyata dia selamat dari serangan werewolf sebelumnya. Namun kegembiraan itu berubah menjadi teror ketika bulan memunculkan sinarnya. Seketika Velkan berubah menjadi sosok werewolf. Melihat kalau ada makhluk haus darah di rumah itu, Van Helsing mengejar sosok werewolf sampai ke desa.
Namun ketika dia mengarahkan pistol untuk menembak makhluk itu, Anna dari belakang datang dan menghalangi Van Helsing menghabisi nyawa kakaknya. Anna menjelaskan kalau makhluk itu adalah kakaknya yang berubah menjadi werewolf. Van Helsing sedikit mengerti kenapa Anna menghalangi tembakannya, sehingga dia berniat untuk membantu Anna mencari kemana kakaknya ini pergi. Velkan atau kakak Anna pergi menemui Count Dracula. Dia sudah menjadi kaki tangan oleh Dracula. Alasannya mematuhi Dracula yaitu untuk melindungi nyawa adiknya. Namun yang tidak dia tahu adalah selama ini ayahnya yang hilang itu dijadikan eksperimen oleh Dracula. Dan sekarang dengan adanya darah campuran serigala di dirinya, Velkan menjadi kelinci percobaan untuk penelitian Dracula. Di saat Van Helsing dan Anna masuk ke dalam kastil, mereka melihat kalau ada seperti telur-telur bergantungan di langit-langit kastil. Telur-telur ini adalah anak dari Dracula. Mereka terlahir dalam kondisi tidak bernyawa, sehingga selama ini eksperimen yang dilakukan Dracula adalah untuk menghidupkan kembali anak-anaknya. Dracula menggunakan Velkan sebagai alat penghantar listrik yang dialirkan langsung ke telur-telur tersebut. Di saat para anak-anak dari Dracula hidup, mereka langsung dibawa menuju desa untuk diajarkan cara berburu manusia oleh para pengantinnya Dracula. Van Helsing dan Anna pun berpencar. Anna pergi untuk menyelamatkan kakaknya, sementara Van Helsing memilih untuk berhadapan langsung dengan Dracula. Namun pasak yang dia tusukkan ke jantung Dracula masih belum cukup untuk menghabisi nyawa Dracula. Dengan mudahnya, Dracula melepaskan pasak itu dari jantungnya. Di saat itulah Dracula menceritakan sejarah kalau sebenarnya di kehidupan sebelumnya, mereka pernah berseteru, bahkan dia lebih mengenal Van Helsing ketimbang dirinya sendiri. Count Vladislaus Dracula. Rated 1462. Untuk saat ini pertarungan mereka selesai sampai di sini dulu. Ketika Dracula mengetahui kalau anak-anaknya tidak bisa bertahan lama hidup di dunia. Hasil eksperimen yang dilakukan Dracula tidak seperti yang dilakukan Victor Frankenstein. Sehingga mereka harus mencari cara lain supaya anak-anak Dracula ini bisa bertahan di dunia. Dracula juga memerintahkan Velkan yang dalam bentuk werewolf-nya untuk mengejar dan menghabisi nyawa Van Helsing. Silver stick. A crucifix. What, did you think we haven't tried everything before? Mereka berdua kabur ke tempat di mana ilmuwan Frankenstein terakhir kali kehilangan nyawanya. Ketika berdiri di atas bangunan itu, mereka terjatuh. Van Helsing melihat kalau di tempat ini ada seseorang yang hidup. Dan benar saja yang ternyata makhluk itu adalah makhluk buatan ilmuwan Victor Frankenstein yang masih hidup dan bersembunyi dari para manusia. Terutama dia bersembunyi dari Dracula, karena kalau sampai Dracula menemukan dia, tamatlah sudah. Dialah kunci untuk menghidupkan kembali anak-anak Dracula. Anna berniat untuk menghabisi nyawa Frankenstein untuk mencegah hal itu. Namun Van Helsing melarangnya melakukan tindakannya itu, karena menurut Van Helsing, makhluk ini bisa membantu mereka untuk mengalahkan Dracula. Namun percakapan mereka dan keberadaan makhluk ini diketahui oleh Velkan yang dalam wujud werewolf-nya. Sehingga Van Helsing berencana untuk membawa makhluk ini bersamanya ke Roma Vatikan, karena di sana pasti makhluk ini dapat perlindungan dari para kesatria suci. Di tempat lain, Karl secara tidak sengaja menemukan sebuah lukisan rahasia di Kastil Valerius. Sebuah lukisan yang bisa bergerak. Lukisan ini bercerita tentang werewolf dan Dracula yang di zaman dahulu memang sudah saling membenci satu sama lain. Artinya Dracula sengaja memanfaatkan Velkan supaya berada di pihaknya. Van Helsing memanfaatkan siang hari dan cahaya matahari untuk membawa makhluk itu ke Roma. Karena di waktu itulah mereka aman dari serangan para Dracula. Namun teror datang ketika malam hari tiba. Para istri dari Dracula mengejar kereta kuda yang dinaiki Van Helsing untuk merebut makhluk ciptaan Victor Frankenstein bersama mereka. Namun yang tidak mereka tahu ternyata Van Helsing sudah menyiapkan rencana cadangan. Dia sengaja membawa kereta kuda yang berisikan bom dan pasak kayu. Ketika para pengantin Dracula mengejar kereta yang terjatuh, mereka tidak tahu kalau itu adalah jebakan untuk mereka. Makhluk Frankenstein ditempatkan di kereta yang berbeda, tapi kengerian tidak sampai di situ saja. Bukan hanya para pengantin Dracula yang mengejar mereka. Velkan dalam bentuk werewolf-nya juga ditugaskan untuk membawa makhluk itu.
Tidak ada pilihan lain, nyawa Van Helsing juga dalam bahaya, sehingga mau tidak mau dia melepaskan sebuah tembakan ke dada Falcon. Di hari itu Falcon kehilangan nyawanya, namun sebelum dia berubah menjadi manusia, Falcon sempat menggigit tubuh Van Helsing. Mengetahui kalau Van Helsing bisa sewaktu-waktu berubah menjadi sosok werewolf, Anna menjaga jarak dengannya, namun yang dia tidak tahu dari belakang, Alera menyerang dia dan membawa dia bersamanya. Ketika sampai di Roma, Alera menemui Van Helsing untuk membuat sebuah pertukaran. Anna diganti dengan makhluk ciptaan Victor Frankenstein. Kalau mereka tetap nekat membawa makhluk ini ke Roma, tentunya Anna akan kehilangan nyawanya dan seluruh keturunan Valerius tidak akan pernah masuk ke surga. Mereka bisa membawa makhluk itu untuk melakukan pertukaran dengan Anna di sebuah tempat bernama All Hallow, mengadakan pesta kostum. Awalnya makhluk itu menolak pertukaran ini, ditambah lagi dengan luka bekas gigitan werewolf di tubuh Van Helsing diketahui oleh mereka. Sehingga sudah tidak ada lagi waktu, tidak ada pilihan lain selain mengikuti pertukaran itu. Van Helsing dan Karl menyembunyikan makhluk itu di sebuah pemakaman untuk jaga-jaga apabila kesepakatan tidak berjalan sesuai rencana. Di tengah meriahnya pesta, Van Helsing melihat kalau Anna sedang berdansa dengan Count Dracula. Dia punya rencana untuk mengambil Anna dari genggaman Dracula. Karl ditugaskan untuk mengalihkan perhatian mereka, sementara Van Helsing menggunakan gantungan para akrobatik untuk menyelamatkan Anna. Namun sayangnya rencana hebat Van Helsing tidak semulus itu. Count Dracula tahu di mana mereka menyembunyikan makhluk ciptaan Victor Frankenstein. Dracula sudah menyiapkan semua ini dengan sangat matang, karena seluruh tamu yang ada di tempat itu bukan manusia, melainkan para Dracula haus darah yang siap menyerang Van Helsing. Mereka semua langsung mengejar Van Helsing. Mereka mencari cara bagaimana cara keluar dari tempat ini dan dari kejaran para Dracula. Untungnya alat ciptaan Karl sangat berguna untuk situasi kali ini. Alat ciptaannya itu mengeluarkan cahaya yang sama terang dengan matahari, sehingga para Dracula seketika berubah menjadi debu. Namun sayangnya mereka tidak sempat untuk menyelamatkan makhluk Frankenstein. Ketika mereka sampai di kastil, kondisi kastil Dracula sudah sangat kosong. Mereka tidak punya petunjuk ke mana Dracula membawa Frankenstein. Hal ini membuat Van Helsing kesal. Mereka kembali ke kastil Valerius untuk mencari tahu sejarah bagaimana keluarga Valerius ini bisa berperang dengan para Dracula ini. Dahulu kala malaikat Gabriel menghabisi nyawa Count Vladislaus Dracula, atau yang kita kenal dengan Count Dracula. Kemudian di tahun 1462, dia membuat perjanjian dengan iblis. Namun dengan syarat dia harus mengkonsumsi cairan merah dari manusia untuk membuat dia kembali hidup dan hidup abadi. Count Dracula ini adalah keturunan dari keluarga Valerius yang artinya masih satu darah dengan Anna. Setelah mengetahui kalau keturunannya adalah makhluk jahat, nenek moyang Anna meminta pengampunan ke Tuhan. Itulah kenapa darah dari keturunan Valerius harus menghilangkan nyawa Dracula supaya keturunan yang lain bisa pergi ke surga. Satu fakta pun terungkap, sebenarnya Raja Valerius tidak tega menghilangkan nyawa keturunannya sendiri. Sehingga dengan sengaja dia menyembunyikan Count Dracula ke sebuah tempat yang harus dilalui melalui sebuah cermin. Namun iblis memberikan Dracula sayap sehingga dia bisa pergi dari tempat itu. Di tempat itulah Dracula membawa monster Frankenstein. Sekarang mereka harus mencari tahu di mana pintu itu. Van Helsing teringat Anna pernah bilang kalau ayahnya dulu suka memandangi lukisan. Lukisan itu punya sobekan yang ketika disatukan dengan gulungan yang diberikan kardinal, sebuah cermin muncul dari lukisan itu. Di balik kaca itu terlihatlah kastil tempat Dracula menyiapkan mesin untuk menghidupkan anak-anaknya yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dikarenakan sekarang Van Helsing sudah setengah werewolf, dengan mudahnya dia membawa Karl dan Anna melewati pintu kastil. Kehadiran mereka disadari oleh Igor yang heran bagaimana mereka bisa sampai ke tempat ini. Di saat yang sama, Van Helsing melihat makhluk Frankenstein diangkat naik untuk dijadikan bahan eksperimen. Frankenstein berkata kalau dia melihat obat penawar untuk menghilangkan darah serigala di tubuh Van Helsing. Igor pun dipaksa untuk membawa Anna dan Karl ke tempat penawar itu, sementara Van Helsing mengejar Dracula untuk pertempuran terakhir. To prove that God is not the only one who can create life.
Igor ternyata menjebak mereka di tempat itu. Mereka sudah ditunggu oleh Alera. Namun dengan cepat, Anna mendorong obat penawar yang direndam oleh cairan air keras. Karl berhasil kabur dari tempat itu tapi tidak dengan Anna. Dia harus menyelesaikan masalahnya dengan Alera. Sementara itu, Van Helsing naik ke atas kastil untuk melepaskan Frankenstein. Namun sayangnya mesin berhasil dinyalakan dan anak-anak dari Dracula berhasil hidup. Frankenstein terjatuh dengan bantuan Karl. Dia diayunkan menuju tempat Alera yang sudah kewalahan menghadapi Alera. Tubuh Frankenstein mendarat tepat di Alera. Kembali ke Van Helsing. Bulan menunjukkan wujudnya yang membuat dia berubah menjadi werewolf. Dracula panik melihat perubahan Van Helsing. Ini mengingatkan dia dengan lukisan bergerak, sejarah mereka akan terulang kembali. Frankenstein berteriak ke Anna supaya dia segera membawa penawar itu untuk Van Helsing. Namun sepertinya Alera tidak membiarkan dia pergi begitu saja. Dari jauh Karl melemparkan pasak kayu ke Anna yang langsung menusukkannya ke dada Alera. Sementara itu Dracula terpojok dengan kekuatan Van Helsing. Namun hal itu tidak berlangsung lama ketika awan menutupi bulan. Van Helsing kembali ke wujud aslinya. All I want is life, Gabriel, and perhaps the return of my ring. Ketika bulan kembali memunculkan cahayanya dengan cepat, Van Helsing merobek leher Dracula sehingga para anak-anaknya ikut hancur bersamanya. Dari belakang Anna mengambil kesempatan untuk menyuntikkan penawar ke tubuh Van Helsing. Namun Van Helsing yang hilang kesadaran dalam bentuk werewolfnya menyerang Anna. Anna kehilangan nyawanya. Tapi Anna sempat menusukkan penawar itu ke tubuh Van Helsing. Dalam kesedihannya, Van Helsing kehilangan wanita yang dia cintai di tangannya sendiri. Van Helsing kembali berhasil menyelesaikan misinya, bahkan dia berhasil menyelamatkan garis keturunan Valerius menuju surga.